Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Selamat lebaran teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menikmati momen berkumpul bersama keluarga, hati-hati di jalan buat teman-teman yang mudik, keluar kota, jauh dari rumah. Semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT. Di video kali ini kita akan melakukan review hasil pertandingan antara Nottingham Forest melawan Manchester United. Ya, akhirnya Premier League kembali berjalan dan sebagaimana mestinya Manchester United kembali meraih kekalahan. Di momen yang sangat menyenangkan ini, di mana kita sebagai umat Muslim ibarat kata saatnya meraih kemenangan setelah melewati 30 hari berpuasa. Di hari yang fitrah ini kita lagi-lagi harus bisa lebih bersabar saat melihat pertandingan Manchester United. Karena di laga tadi saat melawan Nottingham Forest, Manchester United kalah 1-0 atas tuan rumah. Kalahnya pun di menit kelima oleh mantan pemain Manchester United, Anthony Elanga. Jadi ingat momen masa lalu ya, ketika Manchester United harus menjual Anthony Elanga dan mendatangkan Anthony dari Brazil. Lalu kedua pemain ini pada akhirnya sama-sama bagus di tim lain ya. Anthony bersama Nottingham Forest bermain bagus dan Anthony Brazil bermain bagus bersama Real Betis. Sedangkan Manchester United ya seperti inilah keadaannya. Tetap meraih kekalahan. sedih bangsat. Aduh, gak mudik, oke lah, ono hiburan Premier League main maneh, MU main maneh. Jam loro main, ya sedino mari keliling, gorong istirahat blas. Jelalah kalah. Dan nanti masih harus keliling lagi, belum istirahat. Mungkin singkat aja ya. Sebetulnya selama 90 menit, Manchester United itu praktis mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan Nottingham Forest ini nggak ada peluang yang benar-benar berbahaya menurutku. Karena secara keseluruhan pemain Nottingham Forest ini bermain sangat defensif. Bermain low block menurutku. Dan terbukti gitu loh. Para pemain Manchester United determinasinya sangat tinggi. Berusaha menciptakan peluang sebanyak mungkin selama 90 menit. Tapi ya mungkin keberuntungan masih belum berpihak kepada Manchester United. Dan secara performa dari masing-masing pemain ya, kalau kita lihat ya, dimulai dari penjaga gawang, ya Andre Onana menurutku nggak terlalu banyak bekerja ya di laga tadi karena pemain Nottingham Forest nggak terlalu banyak menciptakan peluang, shot-shot yang berbahaya pun nggak terlalu banyak dibandingkan para pemain Manchester United. Mungkin kebobolan di menit awal itu karena ya menurutku ada kesalahan dari lini pertahanan juga. Dan itu terbukti di menit kelima ketika ada situasi counter attack dari pemain Nottingham Forest bisa diselesaikan dengan bagus oleh Anthony Elanga. Yang mana gol pertama dari Nottingham Forest itu terjadi karena ya ketika Patrick Dorgu berusaha melakukan blocking itu tanpa ada sedikit keraguan. Akhirnya sepersekian detik itu terlambat gitu loh. Terus dari Nocer Mazraoui terlalu lama melakukan marking gitu loh. Akhirnya ketika Elanga melakukan shot ya nggak ada antisipasi sama sekali. Oke lah Andre Onana ya bergerak ya, tapi bergeraknya itu bergerak di tempat gitu loh menurutku. Dan gol pertama itu oke lah ya, mungkin ada kesalahan kolektif lah menurutku dari lini pertahanan dan juga ya Andre Onana mungkin kurang sigap gitu loh. Tapi masih ada toleransi karena oke lah menit kelima. Mungkin nanti ada serangan balik dari para pemain Manchester United dan bisa comeback 2-1 gitu. Ternyata sampai 96 menit skor nggak berubah. Jadi kalau kita lihat di lini pertahanan ya, memang secara performa dari Leny Yoro menurutku
lumayan bagus. Dia ada improvisasi di laga tadi. Bahkan dia berhasil melakukan adu sprint dengan Anthony Elanga dan melakukan blocking tadi. Terus Matthijs de Ligt, ya Matthijs de Ligt secara performa ya lumayan lah. Justru Nozer Mazraoui ini yang menurutku tadi ya dibilang jelek ya nggak terlalu jelek, bagus ya nggak terlalu bagus gitu. Kayaknya Nozer Mazraoui ini di momen Lebaran kebanyakan makan ketupat gitu loh. Jadi kayak waduh, belum belum apa ya? Belum panas saja di laga tadi gitu loh. Masih kaget gitu loh, kayak kayak pemain baru gitu loh. Kekenyangan makan ketupat memang Nozer Mazraoui itu. Selanjutnya kalau kita lihat di lini tengah, ya dimulai dari wingback kanan, Diogo Dalot menurutku secara performa lumayan. Patrick Dorgu di beberapa kesempatan dia masih ada kesalahan dalam melakukan passing, tapi upayanya dalam memenangkan setiap duel passing-passing di sepertiga akhir menurutku juga masih oke. Kerja kerasnya harus kita apresiasi Patrick Dorgu. Selanjutnya untuk di duet gelandang tengah antara Casemiro dan Manuel Ugarte, ya menurutku agak kurang ya Manuel Ugarte di laga tadi, di babak pertama terutama. Karena pemain Nottingham Forest bermain low block, ya otomatis pemain-pemain seperti Manuel Ugarte ini nggak terlalu berfungsi gitu loh. Dan terbukti ya sumbangsihnya di babak pertama nggak terlalu kelihatan gitu loh. Kalau Casemiro kan masih apa ya, perannya dalam bantu bangun serangan itu masih kelihatan. Di dalam kotak penalti ketika ada sepak pojok dia juga ada beberapa sundulannya meskipun ya belum berbuah gol. Kalau untuk Ugarte memang kurang. Akhirnya di babak kedua juga digantikan oleh Rasmus Højlund dan apa ya cukup memberikan kontribusi juga Rasmus Højlund di babak kedua. Nah ini kalau kita lihat di lini serang, nah di lini serang ini kan di babak pertama Bruno Fernandes diplot sebagai attacking midfielder dan itu cukup berbahaya bagi lini pertahanan Nottingham Forest dan terbukti di menit-menit awal itu sudah beberapa kali ada peluang yang tercipta gitu loh, shot-shot on target yang diciptakan dari Bruno Fernandes meskipun apa ya belum berbuah gol. Hal itu terjadi karena ya menurutku kiper Nottingham Forest yang secara performa juga lagi bagus gitu loh. Terus kalau kita lihat lini serang lainnya seperti Alejandro Garnacho, menurutku aduh ini kalau kita lihat Garnacho ini ya di laga tadi itu kayak terlalu memaksakan kehendak gitu loh. Oke lah, kamu sebagai pemain kan ada insting untuk melakukan shot atau passing ke rekan setimmu. Tapi dia itu terlalu memaksakan untuk melakukan shoot. Seolah-olah dia itu ingin jadi seorang pembeda gitu loh. Secara peluang juga masih minim kalau misalkan melakukan shot, tapi dia terlalu memaksakan. Dan terbukti beberapa shotnya juga ya gitu-gitu aja gitu loh, nggak ada apa ya, nggak ada shotnya yang benar-benar berbahaya gitu loh. Ya adalah satu dua, tapi secara keseluruhan lebih ke ngasal gitu loh. Memang terlalu memaksakan ketika dia ada kesempatan untuk melakukan passing ke Højlund yang posisinya lebih terbuka, tapi dia tidak melakukan hal tersebut. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Maruknya kembali terlihat menurutku di laga tadi. Seolah-olah dia sangat ingin membuktikan kalau ya dia bisa menjadi seorang star. Star boy enggak, star syndrome iya. Sangat sayang sekali. Terus kalau kita lihat Joshua Zirkzee ya nggak terlalu bagus ya menurutku. Meskipun work rate-nya, kerja kerasnya juga cukup tinggi, tapi ya seperti biasa masih ada beberapa kali salah passing, kehilangan bola yang itu mengganggu proses bangun serangan di sepertiga akhir. Dan yang terakhir Rasmus Højlund, menurutku Rasmus Højlund di laga tadi lebih percaya diri ya dibandingkan laga-laga sebelumnya sebelum jeda internasional. Mungkin karena ketika bersama timnas Denmark kemarin dia juga sudah mencetak gol ketika melawan Portugal. Jadi kepercayaan dirinya mulai meningkat meskipun di laga tadi belum memberikan kontribusi gol.
Secara keseluruhan, para pemain Manchester United yang paling aku apresiasi adalah kerja kerasnya. Karena kerja keras ini terlihat secara keseluruhan. Semua pemain ini menunjukkan kerja kerasnya. Semua pemain ini dari menit awal memperlihatkan bahwa para pemain ini ingin meraih kemenangan. Dan itu terbukti secara statistik ya. Dari penguasaan bola, mutlak Manchester United unggul dibandingkan Nottingham Forest. Bisa teman-teman lihat ya, hampir 70% penguasaan bola dari Manchester United. Selanjutnya untuk shotnya itu cukup banyak juga, ada 24 shot dari pemain Manchester United meskipun hanya 6 yang on target. Tapi di sini kita juga bisa melihat ya, meskipun Manchester United tertinggal 1-0 sejak menit kelima, itu mentalitas para pemain itu tidak menurun gitu loh. Para pemain tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan peluang, untuk mencetak gol. Tapi yang jadi kendala adalah ketika para pemain Nottingham Forest ini bermain low block, ya, dan lini pertahanan juga sangat solid, ditunjang dengan performa kiper Nottingham Forest ini juga sangat bagus dan terbukti ada banyak sekali penyelamatan dari kiper ya. Alhasil selama 90 menit skor tidak berubah gitu loh. Bahkan di menit-menit akhir ya sempat ada kesempatan emas dari Nocer Mazraoui kalau nggak salah di dalam kotak penalti itu udah benar-benar bagus, tapi ya masih bisa di-save oleh kiper Nottingham Forest. Sayang sekali. Itu kurang 1 menit babak kedua selesai itu. Tapi ya apalah daya ya. Karena Nottingham Forest secara performa musim ini juga lagi bagus-bagusnya. Bahkan berada di peringkat 3 ya secara klasemen gitu loh. Ini memang apa ya, kalau kita bicara soal realita ya, realitanya cukup menyakitkan bagi Manchester United. Tetap bertahan di peringkat 13 kalau nggak salah ya. Setelah pertandingan ini, ya mungkin cukup kecewa ya karena setelah sekian lama ada jeda internasional, harapannya ketika Premier League kembali berlangsung, Manchester United bisa meraih kemenangan di sisa pertandingan ini sampai akhir musim. Tapi nyatanya ya di pertandingan-pertandingan berikutnya sepertinya Manchester United masih ada peluang untuk meraih kekalahan ya teman-teman, dan kita harus tetap bersabar gitu. Mungkin di kompetisi Europa League peluangnya masih lebih terlihat gitu loh dibandingkan kompetisi Premier League. Ya mungkin nggak banyak ya untuk review kali ini karena juga momennya masih momen Lebaran, mau marah pun kayaknya ya kurang etis gitu loh. Meskipun ada kekecewaan ya oke lah kita tetap bersabar karena momentumnya masih momentum bermaaf-maafan. Kita maafkan performa yang kurang memuaskan, tapi di lain sisi ada sisi positif yang tetap bisa kita ambil yaitu kerja keras dari para pemain, determinasinya dan upayanya untuk tetap bisa unggul di laga tadi itu sangat terlihat, tetap harus kita apresiasi. Meskipun pada akhirnya keberuntungan belum berpihak kepada Manchester United, tapi paling tidak secara mentalitas itu sudah terlihat. Ya semoga di laga-laga berikutnya Manchester United bisa meraih kemenangan. Oke, mungkin itu dulu review singkat pertandingan antara Nottingham Forest melawan Manchester United di kompetisi Premier League. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.